Kalau ada perbedaan pendapat, kata Allah apa? Allah telah menjelaskan solusinya ketika ada perbedaan pendapat. Di dalam surah An-Nisa, surah 4 ayat 59. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Apabila akan berselisih tentang suatu masalah agama, kembalikan kepada Allah, kembali kepada Rasul. Kembali kepada Allah kemana? Al-Quran. Kembali kepada Rasul, kepada Sunnah. Allah menyebutkan dalam ayat ini, perhatikan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika kalian berselisih tentang suatu masalah agama, suatu kecil masalah agama ini, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada Rasul, kembalikan kepada Sunnah. Jika saudaraku ikhwan fillah, nah pada ayat kembalikan kepada Al-Quran dan Rasulnya ini tidak boleh kita makan secara mentah-mentah. Karena dalam memahami Al-Quran ada beragam cara. Ada yang bisa dimakan mentah, ada juga pula yang perlu dimasak hingga matang betul. Jika seandainya semangat kembali kita kepada Al-Quran dan hadis hanya dimaknai mengacu kepada Al-Quran dan hadis secara tekstual begitu saja, maka akan berbahaya, saudara. Sebagaimana dikatakan, man fasyaral Quran bi ra'yihi falyatabawa maqadahu minan nar. Barang siapa yang mengartikan, mentafsirkan Al-Quran dengan sekendaknya sendiri, maka sesungguhnya telah disiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini bukan perkara kecil. Ini enggak main-main ancaman ini. Oleh karenanya, bukan itu saja ya. Bahkan akan timbul aneka macam kekacauan dalam memahami daripada Al-Quran maupun hadis itu sendiri. Padahal kekacauan dalam Al-Quran adalah hal yang mustahil. Saudaraku ikhwan fillah rahimakumullah. Adapun dasar kebolehan kita mentaklid istihadnya ulama, para salafus saleh berdasarkan dalil syar'i, legalitas beristihad yang diberikan langsung oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu saat beliau diutus ke Yaman. Ketika itu Rasulullah bertanya kepada Mu'az, Mu'az, bagaimana engkau memutuskan perkara jika diajukan kepadamu nanti? Lalu Mu'az menjawab, saya akan putuskan dengan kitab Allah ya Rasulullah. Lalu Mu'az ditanya lagi, iya itu kalau ada. Lalu bagaimana jika tidak engkau temukan dalam kitab Allah? Mu'az menjawab lagi, saya akan putuskan dengan sunnah Rasulullah. Lalu Rasul bertanya lagi, kalau engkau tidak bisa temukan dalam sunnah Rasulullah, lalu kata Mu'az, saya akan beristihad dengan akal saya dan saya tidak akan lalai. Lalu Rasulullah menepuk dadanya seraya bersabda, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan taufiknya kepada utusan Rasulullah sesuai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya ketika berijtihad diperbolehkan. Dasar inilah ketika legalitas diberikan kepada Mu'az bin Jabal bahwa berijtihad itu boleh. Artinya Mu'az bin Jabal berijtihad dan kita adalah yang mentaklid, yang mengikuti. Ma'asyiral muslimin, jamaah, saudara-saudara sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bisa melihat bagaimana Al-Quran mengarahkan kita untuk tidak hanya berhenti kepada sebuah teks Al-Quran dan hadis mata. Kemudian lalu kita mengesampingkan peran akal dalam arti ijtihad yang sesuai koridor disiplin keilmuan Islam. Sebagaimana seperti Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Quran surah An-Nahl ayat 43. Allah katakan dengan jelas, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Artinya maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Nah, ayat ini memerintahkan agar orang awam kebanyakan yang tidak memahami pengetahuan tentang agama, maka diperintahkan untuk bertaklid kepada ulama salafus saleh.
Dan juga seandainya kalau ada orang yang mengatakan terhadap orang awam dengan mengatakan nggak perlu lagi ikut ulama salafus saleh, karena ulama salafus saleh juga manusia, bisa saja salah, maka ketahuilah bahwa perkataan tersebut adalah perkataan yang batil.